Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Majelis GKJ Cimahi menyampaikan selamat datang, selamat beribadah, khususnya tamu dari gereja lain dan warga yang baru pertama kali hadir. Apabila membutuhkan informasi atau pelayanan tertentu, dipersilahkan menemui majelis tiket di ruang konsistoris setelah selesai ibadah. Para jemaat yang akan saya sampaikan, yang pertama bidang ibadah. Perjamuan kudus reguler pada kebaktian hari Minggu tanggal 13 November 2022 akan dilayankan perjamuan kudus reguler. Persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada kebaktian Minggu tanggal 6 November 2022. Mohon perhatian jemaat. Kata yang kedua, mohon doanya untuk keluarga Ibu Naning Rismantoyo yang baru berduka cita karena ibundanya dipanggil Tuhan pada hari Jumat di Magelang dan telah dimakamkan pada hari Sabtu. Petugas ibadah pada Minggu 30 Oktober 2022, petugas streaming Bapak Ahmad Basuki, petugas multimedia Saudara Niko, pemandu lagu Ibu Astuti Yohanes, organis Bapak Lord Yohanes, pengisi pujian pujian dari keluarga, dan ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Setiawan Hartanto. Untuk para petugas, jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita patut bersyukur karena Tuhan berkenan menghimpun kita di rumahnya. Setelah satu pekan berkarya di tengah dunia, saat ini kita berkesempatan bersama-sama berbakti kepada Tuhan sebagai sebuah keluarga. Keluarga yang sangat berharga dan penuh makna. Karena di tengah keluarga lah kita menemukan Tuhan. Kita berjumpa dengan Tuhan melalui gelak tawa yang ada. Kita pun berjumpa melalui air mata yang tergerai. Apapun itu, keluarga kita penuh makna, karena di sana Tuhan ada. Mari kita memuji nama Tuhan. KJ 184 bait pertama dan ketiga. Yesus sayang padaku. Bulan keluarga ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan dari Jumat 451 bila Yesus berada di tengah keluarga. Kesaksian pujian dari wilayah 2, kami persilakan.
Saudara-saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat ke-16 menjadi dasar dalam pengakuan dosa. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Umat, kami undang untuk berdoa secara pribadi. Ya wes lah. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami. Mampukan kami agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Umat, kami undang untuk menyanyikan Hidup Jemaat 467 bait pertama dan ketiga. Tuhanku, bila hati kawanku. Kesaksian pujian dari wilayah Kupang.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Jemaat kami undang untuk menyanyikan nyanyian kesanggupan dari PKJ 4 bait pertama dan kedua. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari wilayah 3. Kami persilakan. Nggak mau. Nggak mau.
Jangan-jangan ini kelok kayaknya. Udahlah, aku udah. Ya udahlah.
kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Mengucap syukur ya Allah di suasana yang penuh dengan sukacita, penutupan bulan keluarga, bahkan kami setelah lebih dari 2 tahun hidup dan berkutat di dalam pandemik, bahkan banyak aktivitas yang terganggu, terlebih dalam kehidupan berpelayanan. Saat ini kami dapat mengawali kembali beribadah bersama dalam rangka penutupan bulan keluarga, ibadah padang saat ini. Penuh mengucap syukur dan juga berkat Tuhan yang melimpah, sehingga kami dapat berkumpul bersama. Oleh sebab itu Tuhan, ini semua karena perjumpaan Tuhan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami dapat memaknai di dalamnya. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabdamu, urapi hambamu sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Pemaknaan hidup dapat berarti di dalam kehidupan yang akan kami bagikan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan pada kesempatan saat ini terambil di dalam Mazmur 105 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mazmur 105 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Inilah sabda Tuhan untuk kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya, dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkan. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita semua. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menghayatinya untuk memuliakan Kristus dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Dalam renungan khotbah, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari wilayah 1. Kami persilakan wilayah 1. Hatimu
Ya, shalom Ibu Bapak yang kasih Tuhan Kristus. Ya, puji Tuhan. Setelah 2 tahun lebih kita berkutat dengan pandemi dan banyak pembatasan sana sini, saat ini kebaktian Padang pertama. Antusias luar biasa. Sehingga tadi kami panitia juga mengatakan bahwa berminggu gitu ya. Kebaktian Padang terus gitu kan. Mengapa demikian? Ya, kita dapat menghirup udara, dapat berkumpul bersama, ini juga dengan anak-anak sekolah minggu, juga ikut ambil bagian yang kakung, yang putri gitu kan. Wah, luar biasa sekali saat ini. Ibu Bapak yang kasih Tuhan Kristus, inilah bagaimana kita merasakan berkat kasih Tuhan. Oleh sebab itu tema kita berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna. Ya, Ibu Bapak yang kasih Tuhan Kristus, dalam rangka perjumpaan kita kadang-kadang sering sekali berjumpa dengan siapapun tanpa terkecuali, dengan keadaan apapun. Akan tetapi banyak hal dari perjumpaan itu, ada banyak hal yang dapat kita rasakan. Bisa begitu membekas, bisa begitu merasa, aduh ada satu semangat, motivasi, kekuatan. Akan tetapi ada sesuatu hal juga dalam perjumpaan itu menyebabkan seseorang kecewa, atau bahkan merasa, udah nggak usah lagi, gitu ya. Ikut ini itu dan segala macam. Sehingga ada dampak dari setiap perjumpaan yang kita alami dan kita rasakan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Nah, terkait dengan perjumpaan itu, kadang bahkan sering terjadi seperti ini, Bu Bapak yang kasih Kristus. Seperti apa? Seperti lagu yang sedang viral. Wah, biasa. Orang Sunda nggak bisa ngomong huruf I, bisanya ngomong huruf up, gitu ya, up, gitu kan. Jadi sedang viral, gitu ya. Lagunya kayak gini, Bu Bapak pasti tahu deh. Karena tadi kan udah pada ngisi semua kan, tiap-tiap wilayah. Nah sekarang gantian, saya juga mau nyanyi. Wong kok ngene,
Kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, yo mesti kalah. Tak oya aku yo ora mampu, mungsa kuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Tuhan. Nah, ini dia yang Bapak Yesus Kristus. Kadang bahkan sering perjumpaan tadi akhirnya menyebabkan orang berbuat apa? Membanding-bandingkan dari satu sisi ke sisi yang lain. Begitu juga dalam kehidupan keluarga. Berjumpa dengan si A, dengan si B, dengan keluarga A, dengan keluarga B, gitu kan. Anak A, anak B, akhirnya apa? Sama seperti lagu ini tadi. Meskipun kalau kita lihat lagu tadi lebih kepada masalah, kalau secara asli lagu ini masalah cinta kasih, gitu kan. Akan tapi karena ini juga terjadi di dalam kehidupan, membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Nah, dalam rangka membanding-bandingkan tadi, kadang bahkan sering yang kita lihat hanya satu sisi saja yang menurut kita baik, padahal di dalam kehidupan banyak faktor, banyak sisi-sisi lain yang mungkin dari sekian ribu sisi yang banyak itu hanya satu yang dimiliki oleh orang tersebut yang baik, sehingga kita hanya terfokus kepada itu. Padahal apa? Sisi lebihnya keluarga kita, diri kita jauh lebih baik dari orang itu. Nah, ini kita kadang-kadang sering melupakan itu. Begitu juga dalam kehidupan persekutuan. Kadang-kadang kita melihat satu sisi ke persekutuan yang lain bahwa ini baik, ya memang untuk menjadi evaluasi. Akan tetapi tidak hanya satu sisi ini, Ibu Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Banyak faktor, banyak segi yang ternyata kita jauh lebih baik, gitu kan? Ini kadang bahkan sering terjadi. Orang baik begitu rupa hanya dari kacamata satu sisi. Padahal luar biasa banyaknya di dalam kehidupan. Oleh sebab itu kita diajak untuk berjumpa bukan dengan ini itu, bukan dengan orang lain, tetapi berjumpa dengan Tuhan. Yang akhirnya apa? Dapat menyebabkan perubahan dan menemukan makna di dalamnya. Wah, ini luar biasa. Di sini ingin mengatakan bahwa apa? Ada introspeksi, ada evaluasi diri di dalam kehidupan. Saat apa? Berjumpa dengan Tuhan, bukan berjumpa dengan orang lain. Bukan berjumpa dengan keluarga lain, enggak, tapi berjumpa dengan Tuhan, maka kita mengintrospeksi diri, maka kita menilai diri. Sehingga apa? Lebih kurang ada 3 hal, Ibu Bapak Ibu Kristus, yang dapat kita lihat di dalam bacaan kita saat ini. Yaitu apa? Saat kita berjumpa dengan Tuhan, ini dapat bermakna. Yang pertama, ada nilai-nilai kreatif di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Creative value. Saat kita berjumpa dengan Tuhan. Contoh bukti, saat kita menghadapi pandemi. Semua ada kekacauan, disadari atau tidak, mau tidak mau, suka tidak suka, semua kacau. Dari segi apapun kehidupan. Bahkan dalam segi kehidupan rohani pun sama. Semua kacau, semua menjadi sesuatu hal yang bisa dikatakan chaos di dalam kehidupan. Bahkan dampaknya masih ada sampai saat ini. Akan tapi apa? Saat kita mau berjumpa dengan Tuhan, mengevaluasi dan mengintrospeksi diri, maka kita diajak untuk apa? Kreatif value. Ada nilai-nilai kreatif yang bagaimana Tuhan coba berikan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Contoh dalam kehidupan kita pada pelayanan. Maka apa ya? Belajar semuanya. Kalau tidak ada pandemi, nggak mungkin ada live streaming seperti ini. Ya kan? Dari segala macam faktor kehidupan yang menyebabkan banyak hal yang kita merasa terpuruk, akan ada kreatif value di dalamnya. Nilai-nilai kita berbuat untuk kreatif seperti apa dan bagaimana, sehingga kita tidak berdiam diri. Dan gereja juga sama. Ibadah live streaming, mau tidak mau, suka tidak suka, belajar bersama, kan gitu.
anak-anak muda, Pak Basuki dan semuanya tim multimedia tidak hanya sebatas untuk PowerPoint saja, tidak, tapi bagaimana ini dapat disaksikan. Eyang Kapung, Eyang Putri, mau tidak mau suka tidak suka bawa smartphone, aplikasi Zoom, gitu kan? Untuk apa? Bisa bertemu, bertegur sapa dengan teman-teman, PA bareng, sehingga ada creative value di tengah-tengah perjumpaan kita dengan Tuhan. Dan begitu juga di dalam kehidupan keluarga. Saat ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan di dalamnya, kita diajak untuk ada kreatif. Ayo bagaimana? Selain kita pastinya berdoa dan berharap kepada Tuhan, tapi kita juga diajak untuk ada sesuatu hal yang sebenarnya sedang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Do something, bergerak, melakukan sesuatu. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Yesus Kristus. Kreatif. Yang kedua, kita memiliki nilai-nilai penghayatan akan karya Allah di dalamnya. Bagian yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan menyebabkan kita memiliki nilai-nilai penghayatan akan apa? Akan kasih dalam kebersamaan bersama dengan Tuhan. Ya, ini yang luar biasa. Saat kita merasakan suatu kehangatan bersama dengan Tuhan, maka nilai-nilai itulah yang dapat dirasakan di dalam bagaimana Tuhan mendampingi, bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan juga memberikan kekuatan. Jujur Ibu Bapak yang Kristus, lebih kurang 3 hari yang lalu lah, kami pun, luar biasa bimbangnya, luar biasa paniknya di hari Kamis gitu, Kamis subuh, karena ternyata putri kami mengalami gejala yang saat ini sedang marak untuk anak-anak, gagal ginjal akut. Lebih dari 24 jam Shalom tidak pipis. Dan itu harus luar biasa kami merasakan, kami stres, kami luar biasa. Dari rumah sakit Mitra Kasih akhirnya pindah ke Cibabat nggak bisa penanganan kasus ini, harus satu pintu di Rumah Sakit Hasan Sadikin, hingga dirujuk ke Hasan Sadikin. Jam 5 pagi kami ke Hasan Sadikin dengan kepanikan, dan kami hanya berdoa gitu ya. Meskipun hati kami udah luar biasa kacaunya gitu ya, karena melihat mengamati sudah yang bad lah gitu ya, dalam artian bayangkan 60% lebih dari kasus ini akhirnya menyebabkan kematian untuk anak-anak kecil gitu kan. Dan itu betul Ibu Bapak Yesus Kristus. Di IGD dan di Selasar itu banyak sekali balita. Dan itu Jawa Barat dipusatkan di Hasan Sadikin. Teman Shalom satu kamar di IGD, ada yang sudah lebih kurang 3 hari, 2 tahun ya, itu dari Garut, masih belum mendapatkan ruangan, dan sudah 2 hari juga dia tidak bisa buang air kecil. Itu luar biasa kami merasakan, mengamati, melihat keadaan seperti itu gitu. Ini dia Ibu Bapak Yesus Kristus. Ternyata kami pun belajar adanya nilai-nilai penghayatan terkait dengan kebersamaan dan juga perjumpaan dengan Tuhan, sehingga merasakan ada karya Tuhan. Sehingga pada saat jam 1:30, bayangkan dia pipis itu jam 9 pagi, baru pipis lagi jam 1:30 siang, jadi udah 24 jam lebih. Itu ya, di hari Kamis. Hari Rabu dia baru pipis jam 9, hari Kamis 1:30 baru pipis. Itu pun juga belum banyak. Dan hasil puji Tuhan juga ginjalnya baik. Dokter anak mengatakan, dan akhirnya kami saya sudah menandatangani untuk dirawat inap, tapi karena melihat keadaan seperti itu, dokternya juga mengizinkan untuk dibawa pulang ke rumah. Akhirnya kami puji Tuhan dalam perawatan di rumah. Apa itu? Kami bersama keluarga merasakan bagaimana kita kasih tangan Tuhan yang luar biasa.
Gitu ya. Inilah juga yang mungkin ibu bapak juga dapat mengalami dengan peristiwa perjumpaan bersama dengan Tuhan. Ingat, perjumpaan bersama dengan Tuhan tidak selalu harus muluk yang luar biasa indahnya, berkat yang luar biasa. Oh, enggak. Akan tetapi justru di dalam perjumpaan dengan Tuhan tadi, bisa dan dapat juga di tengah-tengah pergumulan kehidupan, di tengah-tengah tantangan kehidupan, di tengah banyaknya hal yang kita sedang hadapi, sehingga kita dapat memiliki nilai apa? Keyakinan, kebersamaan bersama dengan Allah. Ini yang kedua, Ibu Bapak Yesus Kristus. Dan yang ketiga, apa itu? Dalam rangka berjumpa dengan Tuhan, kita memiliki ataupun dikatakanlah sikap, attitude. Di dalam berjumpa dengan Tuhan, akhirnya apa? Dapat merubah dan mengubah sikap hidup kita. Yang diawali dengan bagian tadi, kreatif. Yang kedua ada keyakinan, keimanan, penghayatan akan karya Allah. Sehingga bagian yang ketiga akhirnya menimbulkan, menyebabkan attitude kita, langkah kehidupan kita diubah di dalamnya. Tidak sama. Agar apa? Bermakna. Bermaknanya tidak hanya untuk diri, tapi juga untuk orang lain. Nah ini dia Ibu Bapak Yesus Kristus. Saat kita dalam berjumpa dengan Tuhan, melewati banyak tahap tadi, ada attitude, ada satu hal yang dapat dimunculkan, laku langkah yang juga ternyata dapat berubah, berbeda satu dengan yang lain. Akan menjadi masalah jikalau ternyata apa? Bagian terakhir ini tidak dapat kita rasakan dan kita lakukan. Podowai sami mawon, gitu kan? Nggak ada perubahan. Berarti apa? Bagian yang pertama kita sudah gagal di dalamnya. Mengapa bisa? Karena kita hanya mengandalkan diri kita sendiri di dalam setiap perkara ini. Oleh sebab itu, Ibu Bapak yang Yesus Kristus, inilah juga yang diharapkan di dalam perjumpaan kita bersama dengan Tuhan saat ini, di dalam kehidupan keluarga saat ini. Yang diubah tidak hanya di dalam kehidupan keluarga masing-masing, tetapi juga pribadi yang berdampak juga di dalam kehidupan pelayanan kita. Sehingga apa? Ini sudah di penghujung tahun 2022. Kami pun berharap untuk saat kita memasuki tahun 2023 nanti, ada banyak perubahan yang dapat dirasakan. Perubahan bagaimana? Ibu bapak saudara dapat merasakan perjumpaan dengan Tuhan selama pandemi itu. Jadikanlah pandemik itu, jadikanlah pergumulan kehidupan itu menjadi satu refleksi kehidupan, bukan sebaliknya. Yang kadang bahkan sering kita hanya menggerutu, kita hanya merasa menghakimi diri sendiri. Ini menyebabkan apa tadi? Ada attitude yang berbeda. GKI Cimahi nanti setelah ini juga diharapkan jemaat kita memiliki attitude yang berbeda. Langkah kehidupannya sudah berubah di dalamnya. Karena berjumpa dengan bukan dengan majelisnya, berjumpa bukan dengan pendetanya, enggak, akan tetapi dia berjumpa dengan Tuhan. Maka dapat mengevaluasi di dalamnya. Ada tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga jika ibu bapak saudara saat ini juga ada tugas dan tanggung jawab yang masih terbengkalai, yang harus diselesaikan di dalam kehidupan apapun itu, selesaikan dengan baik. Mengapa perjumpaan kita dengan Tuhan tadi? Tugas tanggung jawab kita bersama. Kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, ibu, kakak, adik, anak-anak, bahkan juga di dalam kehidupan persekutuan, jikalau ada satu tanggung jawab yang harus kita dapat selesaikan, ayo selesaikan itu. Nanti saja, tunggu waktunya.
Kalau masih ada waktu. Kalau enggak bagaimana? Kami mengevaluasi dan merefleksikan diri. Saat apa peristiwa beberapa hari lalu yang kemarin ini. Jemaat yang ikut ambil bagian dalam kunjungan bersama di rumahnya Bapak Darmadi juga kaget. Wong Salom ikut saat itu. Masih ceria sampai sore dan seterusnya. Tapi betul, seperti yang ada di televisi, dropnya luar biasa cepat sekali. Langsung drop sedemikian rupa. Ya, kami juga luar biasa kami panik. Saya pun stres luar biasa, sehingga ya muka-muka dan jari juga saat itu. Mengapa demikian? Kami mengevaluasi inilah. Kita nggak tahu waktu Tuhannya di mana. Maka apa? Saat kita diberikan kesempatan berjumpa dengan Tuhan, saat itu masih ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Selesaikan. Untuk apa? Hidup kita bisa bermakna. Maknanya yang positif. Ojo nganti udah selesai, yang diingat apa? Dia kan masih ada masalah. Dia kan masih ada utang, dia kan masih ada tunggakan, dia kan masih ada tanggung jawab ini itu bla bla bla. Waduh, bahaya. Berjumpa dengan Tuhan memiliki hidup yang bermakna. Maka apa? Makna itu dengan mempertanggungjawabkan kehidupan kita bersama dengan Allah. Ingat, 3 hal tadi. Tantangan kehidupan. Perjumpaan dengan Tuhan tidak melulu yang saya sampaikan tadi. Hal-hal yang indah, hal-hal yang penuh dengan berkat. Akan tapi justru tantangan itu menyebabkan kreativitas di dalamnya. Ada nilai-nilai kreativitas. Ada nilai-nilai yang kita lebih aktif di dalamnya. Dan memiliki nilai-nilai keyakinan, kekuatan karena penyertaan Tuhan. Sehingga ada value, ada nilai, ada attitude yang dapat dimunculkan dari dalamnya. Dan saya yakin, ibu bapak saudara di tempat ini, kita semua, anak-anak juga sama, dapat dan bisa melakukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Bapak Sugiatmo Laksono. Monggo kami persilakan. Cek satu cek. Cek.
jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri. Bersama dalam gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mari kita mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa, masuk ke dalam doa siapa masuk. Mari kita berdoa. Ibadah yang sejati adalah yang berkenan dalam kehidupan. Melalui perjumpaan dengan Tuhan, maka kami yakin ada banyak nilai-nilai kehidupan yang diubahkan di dalamnya, sehingga memunculkan perilaku hidup yang berbeda yang dapat terpancar di dalamnya. Karena kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat-Mu ya Allah. Kami tidak lari dan kami tidak lepas dari tanggung jawab. Kami menyelesaikan semuanya sampai akhir hidup kami. Mencerminkan gambar Allah di dalam hidup kami, baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dan juga di dalam kehidupan berpelayanan. Pada kesempatan saat ini, saat kami menikmati sukacita, setelah lebih dari 2 tahun pandemi, kami tidak dapat melakukan ibadah padang bersama. Baru tahun ini, kami pun merasakan sukacita saat berkumpul bersama, baik dengan anak-anak, menantu, cucu, orang tua kami, kakak, adik kami. Ada kebahagiaan yang luar biasa kami rasakan. Dalam kebersamaan, kebahagiaan ini pun terus terpancar di dalam kehidupan kami dan juga dalam kehidupan pelayanan kami di GKJ Cimanggih. Tuhan, dalam kebersamaan kami, ada beberapa anggota jemaat kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami ingin berdoa untuk Ibu Simusdi yang beberapa hari lalu terjatuh sehingga tidak dapat ikut ambil bagian di dalam ibadah ini bersama dengan kami. Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan ya Allah untuk Ibu Simusdi. Juga kami ingin berdoa untuk Ibu Naning, di mana beberapa hari yang lalu orang tua terkasih, ibunda terkasih Tuhan panggil. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini. Begitu juga bagi kami semua, Tuhan berikan kekuatan dan juga pemulihan di dalam. Bagi para Astiuswo yang ada di tempat ini ya Allah, di tengah kelemahan fisik mereka, di tengah-tengah banyak hal yang sedang mereka hadapi terkait dengan fisik kesehatan mereka, mengucap syukur dapat ikut ambil bagian di dalam ibadah kami bersama. Semua adalah karena karya Allah saja. Dan serahkan para Astiuswo jika ditimai ke dalam cinta kasih tangan-Mu ya Tuhan, penuh dengan harap, penuh dengan perjuangan di dalam hidup. Kami selalu mendukung di dalam doa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang balita dalam proses tumbuh kembang mereka, terlebih saat kasus ginjal akut ini juga menerpa anak-anak kecil, anak-anak kami ya Allah.
Mampukan diberikan kesehatan, kekuatan, mampukan kami juga sebagai orang tua untuk tetap tegar, siap menghadapi apa yang sedang dialami. Karena kami yakin Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu menjaga dan memampukan kami. Kami juga berdoa ya Allah untuk keberadaan kami, para keluarga-keluarga muda dalam menghadapi hari-hari pemberian Tuhan. Mampukan kami juga penuh dengan hikmat Tuhan dapat selalu mengucap syukur dalam segala hal dan berpaut kepada Allah dalam kami merawat, membina dan juga memperjuangkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami serahkan ya Allah. Kami berdoa untuk anak-anak remaja dan pemuda dalam proses mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam pergaulan mereka dan studi mereka. Ada kasih karya Allah yang menopang, yang menyertai dan mendampingi anak-anak remaja dan pemuda-pemuda kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan juga pelayanan kasih kami di GKJ Cimahi, para majelis penatua diakan, komisi-komisi dalam melaksanakan tugas panggilan mereka. Ada karya Allah yang menopang, memberikan kekuatan dan semangat. Ada keluarga yang selalu mendukung dan juga Tuhan berkati di dalamnya. Serta seluruh pekerjaan aktivitas kegiatan mereka pun Tuhan berkati di dalamnya. Terima kasih ya Allah. Kami juga menyerahkan kegiatan kami di kebaktian pada ini sampai akhir nanti. Biarlah kasih penyertaan Tuhan, kasih sejahtera penolongan Tuhan, berkat Allah Bapa menguatkan kami, mengeratkan kami dalam kehidupan persekutuan kami di GKJ Cimahi. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan sebagaimana tertulis dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Umat menyanyikan NKB 134 ayat 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhan. Diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita haturkan persembahan ini di dalam doa.
Ya Allah, daripadamu kami menerima segala kebaikan dan kemampuan untuk mempersembahkan. Jadikanlah persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan bagimu. Kiranya Engkau karuniakan hikmat kepada hamba-Mu yang mengelola persembahan ini sehingga berguna untuk pengabdian kepadamu dan perluasan keadaanmu di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama melalui hamba-Mu yang Kau utus, Bapak Pendeta Setiawan Hertanto. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Berkatilah Bapak Pendeta Setiawan dalam tugas pelayanannya dan juga keluarga yang mendampinginya senantiasa di dalam lindungan tangan Tuhan. Demikian Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami, doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Yesus Kristus, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam hidup ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.